masalah yang paling penting nih, tauhid, masalah akidah. Kenapa? Karena tauhid itu kunci semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah pondasi ya semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah penentu seorang hamba nanti apakah masuk surga ataukah dia masuk neraka, ditentukan dengan tauhidnya. Dan berdasarkan penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ternyata didapati bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Apa maksudnya tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah satu-satunya ya dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya. Kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 116, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baginya kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi hanya Allah saja. Dan tauhid jenis ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Jadi orang-orang kafir pun secara umum mereka meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna Allah. Ya, seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yakni orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS ya. Kalau kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka kalau yang masalah ini bukan tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sekedar meyakini tauhid rububiyah belum memasukkan orang itu kepada agama Islam. Sekedar meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi itu belum memasukkan kita kepada agama Islam. Ya. Bahkan Fir'aun itu yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Itu omongannya tok. Sebenarnya hatinya dia meyakini hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 14. Nanti jangan bilang kok ngerti hatinya Fir'aun Ustaz. Allah yang bilang, Allah yang ngerti. Ya. Surat An-Naml ayat 14 Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya. Yani Fir'aun itu kan mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengklaim dirinya adalah Tuhan.
Ana rabbukumul a'la. Tapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Tapi hatinya sebenarnya apa? Yakin hanya Allah yang menciptakan. Tapi karena sombong, congkak, ya, gengsi, sehingga dia mengatakan saya adalah Rob kalian. Itu omongannya saja. Sebenarnya hatinya apa? Meyakini. Makanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang paling bodoh dan orang yang sombong, congkak. Baik. Yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid yang disebut dengan tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah. Ini yang paling penting. Apa artinya tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap, tawakal, ya, takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tauhid ibadah. Ya, kalau tauhid rububiyah tadi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ayat ini, ya, perhatikan ayat surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Ini tauhid. Iyyaka itu maf'ul bih, objek yang didahulukan, yang memiliki fungsi dalam bahasa Arab sebagai, ya, apa namanya, hasr, pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada selain Engkau. Siapapun dia, baik dia malaikat, baik dia jin, baik dia wali, kuburan, pohon, batu, keris, kami hanya minta kepada Engkau. Kami beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, bukan kepada selain. Ini namanya tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tauhid ini, ma'asyiral muslimin, ini yang menjadi medan pertempuran antara Nabi dengan umatnya. Ini yang menjadi ajang perbedaan antara Nabi dengan umatnya. Bukan tauhid rububiyah tadi, ya. Tauhid rububiyah tadi orang-orang kafir Quraisy juga apa? Meyakini itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini salah paham, disangkanya orang-orang kafir Quraisy itu dalam masalah tauhid rububiyah, ya, mereka meyakini berhala-berhala yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Mereka ngerti kalau tauhid rububiyah. Tapi salahnya di mana? Di tauhid uluhiyah. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 bahwa tujuan inti diutusnya para nabi dan rasul adalah mengajak umat beribadah hanya kepada Allah. Ya, Allah berfirman walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani a'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa yang seruannya, apa dakwahnya? Ubudullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para nabi. Dan sebagai faedah bahwa inti dakwah para nabi dan rasul itu terkumpul pada 4 perkara. Semua para nabi mendakwahkan 4 pokok ini. Yang pertama, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, mengajak manusia untuk taat kepada nabi yang diutus kepada mereka. Kalau Nabi Muhammad, kalau nabi kita berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan
Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istighfar, mengajak manusia untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal pokok yang merupakan intisari ya dakwah semua para nabi dan rasul.